perlu saya teriak? Perlu saya teriak? Perlu saya teriak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ada kendala teknis ya, listriknya mati jadi nggak bisa pakai laptop. Ada gardu yang terbakar. Baik, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajah bersemuka dalam rangka sinkronus class ya, tatap maya, kelas tatap maya, walaupun dengan apa namanya tools yang terbatas ya. Baik, hari ini kita akan mencoba membedah tentang bagaimana mendesain pembelajaran via media internet. Ya, walaupun nanti mungkin tidak maksimal karena toolsnya apa tidak memadai ya. Baik, untuk tema kali ini adalah bagaimana kemudian kita mendesain pembelajaran lewat media cyber, ya, yakni apa namanya menggunakan uh, perangkat yang kemudian atau aplikasi atau platform ya, yang sudah disediakan oleh Google. Ya. Baik itu kemudian banyak saya kira ya untuk platform apa media yang bisa kita gunakan dalam Google, misalnya saja ada Google Classroom atau GCR, kemudian ada juga bisa kita memanfaatkan Google Form ya yang ada di aplikasi atau ada di platform Google Drive ya. Nah, itu fasilitasnya bisa kita manfaatkan untuk bagaimana kemudian mendesain konsep pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini adalah bagaimana kemudian atau akhir ending hasil yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini adalah nanti Bapak Ibu sekalian membuat apa evaluasi pembelajaran ya, bentuk tes atau apa baik itu tes harian ya, ulangan harian ya, ataupun ulangan blok ataupun bentuk UTS atau sebagainya ya, yang kaitannya dengan evaluasi pembelajaran dengan memanfaatkan fasilitas Google Form ya. Nah, saya akan coba apa membedah ya sedikit tentang Google Form ya, walaupun lewat media HP. Ya, baik, saya coba screen dulu. Maaf kalau ada agak berisik ya, soalnya di luar menyesuaikan ini apa lokasi ya, karena gelap. Tidak apa-apa, Bapak. Ya.
Bentar. Oke, saya minta bantuan ini saja ya, minta bantuan host saja untuk meng-share apa namanya screen tentang Google supaya agak lebih ini agak lebih apa leluasa ya untuk Google Drive-nya ya untuk screen untuk Google Form-nya atau Google Drive. Mohon maaf karena terbatas kalau pakai HP. Ini Bapak, untuk filenya sudah di-share di grup, Pak. Mohon maaf. Eh, Enggak, ini maksudnya apa untuk medianya itu saya minta tolong host untuk apa namanya membuka atau mempresentasikan yang membuka tentang apa Google Form-nya. Jangan lewat HP. Kan kalau saya lewat HP. Nah, jadi saya minta bantuan host untuk apa men-screen laptopnya. Nanti saya sedikit menjelaskannya dari screen yang dikirim oleh teman-teman oleh host. Susah kalau pakai HP. Jadi Bapak sebentar, Pak. Ya.
Nggih, Bapak, mohon maaf yang mau di screen tuh yang mana ya, Pak? Mohon maaf tadi saya eh, pas awal tuh belum maksudnya belum di depan layar gitu, Pak. Oh, oke. Google Drive. Mungkin maksud Bapak Heeh. dosen itu Mbak Risa membuka Google Membuka Form Google atau Drive. Google Ya, Drive. Google Oh, Google Nggih. Drive dulu dibuka aja. Baru baru jenengan share screen ke kita, Mbak. oke nggih, Hmm. Pak. Nggih. Bentar. Sambil menunggu, saya pengen tanya ada nggak yang mengajar di daerah 3T di antara Bapak Ibu sekalian? Yang belum terjangkau apa namanya internet. Insya Allah sepertinya tidak ada, Bapak. Oh, tidak ada ya. Oke, baik. Kalau tidak ada kan berarti maksudnya bisa dimanfaatkan ya platform yang ada. Oke, ya. Sudah terlihat? Ya sudah. Bentar. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, ini tampilan apa namanya Google Drive ya, yang mana kemudian nanti kita akan mencoba membuat eh, satu desain ya, kaitannya tentang bagaimana eh, evaluasi pembelajaran. Ya, Ya, nanti kita pilih saja salah satu apa mata pelajaran yang kemudian akan kita coba untuk dibuatkan media evaluasinya atau media soalnya. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti hasil dari pembelajaran hari ini adalah bahwa Bapak Ibu sekalian membuat satu soal ya yang nanti apa namanya bisa berupa soal harian ya, ataupun soal blog ya, menggunakan Google Form ya, memanfaatkan platform Google Form, kemudian nanti tinggal linknya saja dikumpulkan. Baik, ini saya kira Bapak Ibu untuk pembuatan Google Form harus dipastikan dulu bahwa masing-masing kita itu punya eh, Google Drive atau drive simpanan yang disediakan oleh Google. Nah, ini untuk kapasitasnya muatannya paling untuk yang bukan Pro ya, ini hanya 15 giga. Jadi kekuatan penyimpanannya hanya 15 giga untuk yang gratis ya. Nah, jadi ketika kita membuat Google Drive sudah disediakan 15 room 15 giga untuk penyimpanan atau data penyimpanan kita. Jadi kalau misalnya melebihi batas, nah itu nanti apa namanya Google Drive atau dari pihak Google akan apa mengkonfirmasi kepada kita via email. Nah, nah ini punya host sudah lumayan banyak ya. Nah, itu cirinya ada di bawah sebelah kiri. Ya, ya mohon apa pointer mouse-nya diarahkan ke sebelah kiri itu yang kuning. Ya. Nah ini itu menunjukkan, nah itu penggunaan dari Google apa eh, sisa penyimpanan yang bisa digunakan. Jadi sudah hampir penuh ya. Nah itu apa karena memang hanya disediakan 15 giga.
Itu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, bagaimana kemudian cara kita membuat Google Form? Saya kira ya saya husnudzon ya Bapak Ibu sekalian sudah pernah membuat ya. Kita tinggal melancarkan saja bagaimana polanya. Baik untuk membuat Google Form, dan Google Form ini tidak seperti misalnya kita ada apa membuat dokumen ya seperti biasa misalnya untuk penyimpanan kontrol S atau di save dan sebagainya, tidak ya. Jadi Google Form ini eh, otomatis akan tersimpan dengan sendirinya ketika kita sudah mulai membuka ya Google Form, itu secara otomatis akan tersimpan ya dengan sendirinya, tidak perlu kemudian kita melakukan uh, saving mandiri ya. Jadi sudah diatasi atau sudah di uh, apa cek apa soundnya bermasalah kok di saya ini ada feedback. Jelas Bapak. Jelas, baik ya. Ya langsung saja silakan di klik ya, di situ ada new untuk yang bahasa Inggris. Kalau misalnya bahasa Indonesia nanti tulisannya baru, silakan diklik. Oke. Ya, diklik, kemudian di situ nanti ada beberapa pilihan ya. Nah, kita akan membuat Google Form ya. Jadi silakan dipilih formulir. Google Formulir, kemudian secara otomatis nanti akan muncul rubrik Google Form-nya. Nah, tampilan awalnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian bisa kemudian merubah atau mendesain tampilannya agar lebih menarik ya. Juga bisa dengan memanfaatkan tools yang terdapat dalam Google Form. Ya, misalnya saja, di sini sebelum kita mengisi Google Form-nya ya, kita akan sedikit memoles ya untuk tampilannya. Silakan Ibu buka ya. Nah ya. Nah itu untuk temanya ya, bisa kita rubah baik itu dari segi tulisan ataupun untuk headernya itu kita bisa bisa menempatkan atau bisa menyimpan ya gambar berupa foto atau apapun ya untuk mempercantik atau memperindah tampilan atau performanya. Nah, untuk warnanya juga bisa kita rubah ya. Misalnya di situ bisa diganti dengan warna biru, warna merah dan sebagainya. Oke. Nah, jadi tampilannya agak sedikit. Nah, itu untuk headernya ya. Silakan coba kita buat header ya, dipilih gambarnya. Boleh dari internet ya seadanya itu, atau kalau misalnya kita punya gambar kelas, misalnya gambar anak-anak supaya lebih menarik ya, nah itu bisa ditampilkan. Silakan Ibu pilih salah satu saja. Ya. Oke, silakan dipilih itu. Kemudian nanti akan muncul dalam header atau dalam temanya ya. Oke. Jadi tampilan bisa Bapak Ibu rubah ya. Kemudian font juga. Nah, di situ ada pilihannya banyak ya. Ada form untuk judul, ada form untuk soalnya atau pertanyaannya. Nah, itu dibuat saja sedemikian rupa, dipilih kira-kira nyaman di mata ya. Nyaman untuk dibaca, kemudian
dari segi artistiknya juga dapat. Nah, itu tergantung jiwa seni kita masing-masing ya. Jadi supaya tidak bosan saja, untuk tampilannya bisa dirubah sedemikian rupa. Oke, itu saya kira untuk performanya ya. Nanti bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan jiwa seninya masing-masing. Baik, selanjutnya kita akan membuat kuis ya, atau membuat pertanyaan lewat media ini. Bisa Bapak Ibu langsung ketikkan di judulnya ya. Bisa di situ di formulir tanpa judul atau di nama dari dokumennya. Nah, di situ Ibu silakan di sebelah kiri di sebelah kiri atas, nah itu bisa diklik. Ya. Tulisannya Ibu. Ya. Tulisannya yang diklik untuk mengganti nama dari dokumen yang kita buat. Nah, jadi judul ini kemudian yang akan muncul atau tampil ketika kita buka Google Drive-nya. Ya, misalnya di situ ulangan harian ditulis saja, ulangan harian 1 misalnya. Nah, ulangan harian 1. Nah, nanti otomatis akan merubah ya tampilan yang ada di judulnya. Nah, ulangan harian 1. Nah, nanti polanya bisa demikian. Kemudian selanjutnya adalah kita membuat identitas atau mau memasukkan identitas siswa ya, yang sederhana saja. Nah, itu untuk pertanyaan tanpa judulnya ya, kita coba klik isi dengan misalnya nama siswa ya, identitasnya. Nama siswa. Baik, kemudian pilihan gandanya diganti dengan jawaban singkat. Pilihan ganda yang di sebelah kanan ya, yaitu ditulis dulu nama siswa. Oke, nah, diganti dengan jawaban singkat. Kemudian untuk ya supaya ini semua di cover oleh siswa, maka wajib diisinya harus kita aktifkan. Wajib diisi ada di sebelah kanan bawah. Oke, diaktifkan. Nah, kemudian nanti sudah aktif ya. Nanti tinggal di copy saja supaya desainnya tidak berulang ya. Jadi tinggal diganti namanya saja, bisa di copy, ada di sebelah tengah. Nah ya, itu diklik, nanti akan diduplikat yang sudah kita buat tadi. Nama siswanya tinggal diganti dengan misalnya NISN misalnya. NISN, nomor induk siswa nasionalnya, bisa seperti itu. Kemudian berarti ini settingannya sama seperti sebelumnya. Nama siswa, NISN itu settingannya sama. Ya, karena tadi kita menduplikasi atau mengcopy hasil settingan awal. Ya. Kemudian duplikat lagi. Oke. Nah, kita bisa menuliskan di situ kelas. Nah, ini bentuk sederhana saja. Ya, sebenarnya bisa kelasnya kemudian sudah diatur ya. Artinya diatur di sini. Misalnya kita mengajar di kelas 7, kelas 8, kelas 9, kemudian sudah dibuat roomnya juga bisa ya. Ya. Itu silakan Bapak Ibu
gali lagi di platform-platform YouTube ya. Banyak sekali saya kira untuk bagaimana mendesain itu. Baik, dilanjutkan. Kemudian untuk bentuk sederhananya saya kira cukup ya, nama, NISN sama kelas ya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat atau menambahkan bagian. Jadi begini konsepnya ya. Ketika di Google Form itu kita bisa membuat beberapa bagian dari masing-masing pages atau masing-masing halaman ya. Sehingga kemudian itu akan membantu kita untuk mendesain ya atau mengkonsep bagaimana membuat formulir, membuat dokumen lewat Google Formulir ini ya. Terutama kajian hari ini tentang bagaimana mendesain pembuatan ulangan atau soal ya atau kuis. Nah, untuk menambahkan bagian itu Bapak Ibu bisa mengklik sama dengan yang ada di bawah kanan ya di kotak dialog. Nah, yaitu ditambahkan bagiannya. Silakan diklik. Nah, itu kita sudah menambahkan bagian, misalnya tadi untuk identitas ya. Nah, untuk bagian kedua ini tentang soalnya ya, soal yang kemudian akan kita berikan. Nah, oke, ya ditulis saja misalnya soal ya, soal ulangan mata pelajaran misalnya PAI. Soal ulangan PAI boleh. Atau temanya kita angkat misalnya soal ulangan tentang iman misalnya. Nah, itu tergantung materi Bapak Ibu sekalian. Oke, kemudian selanjutnya adalah nah, kita contohkan saja satu ya untuk model soalnya. Silakan Ibu buat ya soal satu saja sebagai contoh saja. Ya, ditambahkan ya Bapak Ibu sekalian, ditambahkan itu kan deskripsi ya, deskripsi dari soalnya. Kita mau menambahkan rubriknya ya, betul di situ tambah. Nah, kemudian di situ silakan tulis soalnya tentang iman. Ya. Jadi manfaatnya itu sambil menunggu host membuat soal ya. Kemudahannya itu satu, ketika kita menggunakan atau memanfaatkan media Google Form, ya, kita tidak perlu mengoreksi satu persatu hasil ulangan atau LJK atau lembar kerja siswa, ya, satu persatu masing-masing kelas tidak. Jadi kita sudah bisa men-settingnya dari awal, baik itu scoring, ya, penskoran ataupun misalnya kita mau membuat pelaporan tentang ulangan itu sudah disetting semua oleh Google Form ya. Baik itu grafiknya, misalnya kita membutuhkan grafik perkembangan kemampuan siswa ya. Ya, baik kognitif, afektif maupun psikomotor tergantung nanti jenis ulangannya ya. Nah, itu bisa kita ukur atau bisa ya kita ukur dari hasil Google Form itu. Untuk pilihan jawabannya pilihan ganda, Ibu. Ya, pilihan ganda. Bagaimana, Pak? Untuk poinnya tidak perlu ditambahkan A, B, C atau D karena itu sudah include ya.
Sudah include pilihannya. Jadi tinggal jawaban saja di situ. Saya bikinnya tuh belum diperkecil ya kelihatan. Iya. Bentar saya balik. Di landscape kan. Supaya kelihatan. Sampai berapa ya Pak ininya Pak? 4 saja nggak apa-apa sampai D. Ini asal nggak apa-apa ya Pak ya? Ya nggak apa-apa asal. Yang jawaban benarnya sudah kan. Yang penting untuk ada teknik sendiri untuk membuat soal ya. Nah, kita tidak membahas itu ya. Yang kita bahas mendesainnya atau medianya yang kita gunakan. Baik. Nah, kemudian setelah jadi ya misalnya ada 10 soal atau berapa, ini sekedar contoh saja. Nanti Bapak Ibu buat dan Bapak Ibu aplikasikan ke dalam kelas ya. Jadi membuat ulangan atau soal yang kemudian nanti disebar kepada siswa ya. Nah, kemudian nanti saya minta linknya saja. Baik, kemudian nah ini ketika pola standar seperti ini itu belum bisa atau harus ada koreksian dari kita ya. Karena belum kita setting sebagai quiz. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau sudah jadi soalnya seperti ini bisa langsung disetting quiz atau ya setelannya dari awal kita setting atau kita setel menggunakan setelan quiz juga boleh. Jadi ketika polanya quiz bisa di awal settingannya atau bisa setelah kita buat soalnya ya. Nah, selanjutnya anggap saja ini kita sudah selesai membuat soal ya, walaupun contohnya hanya satu. Nah, silakan Ibu buka settingan atau setelannya, diklik, di situ ada pertanyaan, jawaban dan setelan diklik, kemudian jadikan ini sebagai kuis, diaktifkan. Nah, ini secara otomatis apa yang sudah kita buat tadi itu ditampilkan sebagai kuis. Nah, kemudian di bawah ada keterangan rilis nilai. Ini maksudnya adalah setelah siswa itu selesai mengisi, ya, mensubmit atau menyerahkan hasil hasil LJK-nya, lembar kerjanya. Nah, itu langsung oleh siswa bisa diketahui skor yang akan didapat oleh siswa tersebut dengan sendirinya. Jadi kita tidak perlu memberitahu kamu nilainya sekian, kamu nilainya sekian. Nah, itu manfaat dari setelan kuis ya. Nah, betul rilis nilainya diaktifkan segera setelah setiap pengiriman. Nah, itu sudah diaktifkan, sudah di checklist. Kemudian selanjutnya di scroll ya, di scroll. Nah, untuk pertanyaan tak terjawab ini maksudnya apa? Nah, maksudnya ketika kita aktifkan berarti nanti si siswa bisa mengetahui jawaban mana yang salah. Ya. Bisa mengetahui jawaban mana yang dijawab dengan tidak benar. Begitupun kemudian ketika jawaban yang benar diklik, ya bisa kemudian melihat jawaban yang benarnya yang dia pilih. Nah, seperti itu. Boleh kita aktifkan keduanya. Kemudian nilai poin, nah ini berarti siswa nanti bisa melihat
hasil keseluruhan dari nilai. Misalnya per poin tadi nilainya adalah kalau 10 soal, misalnya kita buat satu soal nilainya 10. Nah, maka ketika siswa itu menjawab 9 benar, maka nilai poin akumulasinya, nah itu akan muncul angka 90. Nah, itu nilai poin akhir ya. Jadi diaktifkan semua boleh, atau misalnya sudahlah poinnya saja, berarti pertanyaan tak terjawab, kemudian jawaban yang benarnya bisa dinonaktifkan. Itu tergantung kita sebagai gurunya mau seperti apa. Kita sebagai pendesainnya mau dibuat formulir ini seperti apa. Baik, silakan diaktifkan saja tiga-tiganya ya. Kalau misalnya hanya nilai poinnya saja ya berarti tadi tinggal jawaban yang tidak benar dan jawaban yang salah dan jawaban yang benarnya dinonaktifkan. Kemudian dilanjutkan nilai poin pertanyaan default. Nah, ini kita setting kalau di default berarti masing-masing pertanyaan itu poinnya berapa, Bapak Ibu bisa isi di rubrik ini ya. Di default kuis secara global. Misalnya 10 lah misalkan. Silakan ditulis 10. Nah, berarti nanti masing-masing soal itu grade-nya adalah 10. Ya, kita kan tadi baru membuatnya satu soal ya. Nah, kalau misalnya 10 soal nanti otomatis sistem akan membaca bahwa satu soal nilainya 10, kemudian ketika 10 soal berarti otomatis nanti sudah 100 ya. Nah, kemudian ketika di-share ke siswa, nah nanti hasilnya tergantung daripada siswa itu sendiri ketika mengisi kuis. Oke, kemudian untuk jawaban silakan coba Ibu klik panahnya. Nah, untuk proses atau konsep jawaban ya bisa Bapak Ibu atur ya. Misalnya di sini ada rubrik kumpulkan alamat email. Ini maksudnya nanti di laporan jawaban dari responden atau dari siswanya itu ketika misalnya kumpulkan alamat email kemudian kita setting dengan dikumpulkan. Nah, ini kan jangan dikumpulkan ya. Berarti nanti tidak ada kalau settingannya jangan dikumpulkan. Bisa Ibu klik. Kalau diklik misalnya telah diverifikasi atau input responden, nah maka nanti otomatis email dari siswa itu akan akan tersimpan di jawaban responden. Nah, jadi cukup jangan kumpulkan saja karena kita tidak membutuhkan emailnya, yang kita butuhkan hanya nilainya atau bagaimana kemudian perkembangan pengetahuan siswa. Baik, kemudian mengirim salinan jawaban responden. Nah, ketika kita klik aktifkan, nah, di sini kan nonaktif ya. Maka kemudian nanti jawaban dari responden ya otomatis akan diaktifkan oleh atau akan dikirim oleh Google ya. Tapi dengan salah satu syarat yakni ketika kita mau mengaktifkan mode ini maka kumpulkan alamat emailnya harus diaktifkan, harus diverifikasi. Jadi tidak perlu saya kira ya karena kebutuhan siswa pun hanya nilainya saja ya. Baik, selanjutnya izinkan pengeditan respon. Nah, ini kalau kita aktifkan maka nanti responden atau siswa itu dapat merubah ya jawaban ya, dapat merubah jawaban yang sudah dikirimkan ya. Sebaiknya untuk rubrik ini dinonaktifkan. Oke, kemudian perlu login ya. Saya kira harus dinonaktifkan. Kenapa? Karena ketika kita aktifkan perlu login, maka setiap masuk ke Google Form kita nanti si siswa diminta untuk login terlebih dahulu ke emailnya ya. Jadi tidak perlu diaktifkan. Kalau tidak diaktifkan secara otomatis nanti setiap siswa itu
mengakses link yang kita share itu langsung menuju ke Google Form, tidak perlu kemudian login terlebih dahulu. Nah, itu bedanya. Jadi dinonaktifkan saja. Nah, itu saya kira untuk setelannya ya cukup mudah ya. Supaya kita langsung bisa mendapatkan scoringnya, maka harus disetting seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kembali ke pertanyaan, Ibu, silakan diklik pertanyaannya. Settingannya sudah seperti itu ya, ke bawah, ke soal yang tadi dibuat. Nah, baik, nilai sudah kita setting tadi default 10, namun karena pembuatan soalnya itu belum kita setting ya di formulirnya. Kalau tadi settingan secara umum di defaultnya. Nah, kita setting untuk penilaiannya bahwa setiap rubrik soal itu nanti akan mendapatkan scoringnya. Ya. Coba Ibu ke bawah, ya, di scroll ke bawah, kanan bawah ya. Terus diklik. Ya. Nah, itu nanti scoring di bawah kanan. Nggak ada ya. Nggak bisa ya. Klik yang ini kan ya Pak ya? Iya. Kunci jawaban kah Bapak? Untuk ini apa namanya ya, jawaban yang untuk mengidentifikasi ya jawaban yang benarnya supaya nanti siswa ketika menjawab pilihan jawaban itu ya bisa diketahui mana yang benar dan mana yang salahnya, dan skornya bisa diketahui dari situ. Kunci jawabannya itu diklik Mbak Risa. Kunci jawaban. Ya, di kunci jawaban di sebelah kiri apa sebelah, nggak kelihatan saya di bawahnya. Di kiri Nah, Pak. ya Jadi saya bingung. ya. Tambahkan ya itu di sebelah kiri ya, bukan kanan, Imam. Iya Pak. Tambahkan masukkan jawaban ya di ya, ya. Nah, itu apa namanya scoringnya ya. Tidak perlu ditambahkan masukan ya, batang saja. Batang saja di situ. Sebentar suaranya agak kurang kedengeran Pak ini. Oh iya. Baik. Nah, itu poinnya diisi terlebih dahulu ya. Misalnya 10 tadi atau 1 boleh ya. 10 misalnya. Kemudian bukan masukkan jawab, di bawahnya apa itu? Nggak kelihatan saya. Untuk menambahkan jawaban yang benar tuh. Kalau garis di kiri bawah bukan masukkan jawaban. Anu Mbak, jawaban yang betul itu jenengan klik itu nanti menjadi kunci jawaban. Ini kan. Boten, jawaban yang betul. Jawaban yang benar. Jawaban ini. itu jenengan pilih. Nah, gitu. Iya, ya itu. Baru klik Nah, itu otomatis akan menjadi kunci jawaban ya. Sehingga kemudian ketika kita share ke siswa ya, ketika mereka menjawab selain yang sudah kita setting misalnya jawaban benarnya, maka otomatis nanti si siswa tidak akan mendapatkan nilai ketika jawabannya salah. Begitu. Itu apa namanya manfaat dari kuis ya, manfaat dari settingan Google Form ya, sehingga kita tidak perlu memeriksa kembali satu persatu jawaban dari siswa tersebut. Jadi sudah diperiksakan oleh Google, kita tinggal melihat hasil secara keseluruhan. Nah, kemudian misalnya soalnya kurang ya, sama tinggal di duplikat saja atau dikopikan saja ya dengan pola yang seperti yang sebelumnya. Coba kita perhatiin jauh Ibu, itu yang gambar mata. Yang gambar mata di sampingnya tema. Ah ya. Nah, itu perhatiin jauh. Maksudnya kita pengen melihat hasil dari Google Form yang sudah kita setting. Nah, coba ke bawah. Ya, coba berikutnya. Kita klik bisa tidak?
Karena belum Oke, karena settingannya itu tadi wajib diisi, maka ketika siswa tidak mengisi rubrik tersebut, maka tidak bisa melanjutkan ke bagian berikutnya. Tadi kan kita membuat Google Formulir itu dua bagian ya, Ibu Bapak sekalian, dua bagian. Berarti setelah satu bagian itu selesai, maka nanti untuk ke bagian berikutnya, ya, Google menyediakan apa namanya icon untuk melanjutkannya. Kalau bahasa Indonesia berarti tadi selanjutnya, kalau bahasa Inggris berarti next ya, atau berikutnya. Seperti itu. Jadi harus diisi karena memang settingan awal kita itu wajib diisi. Ya, silakan Ibu isi sembarang saja A misalnya. A, kemudian ini SN juga A. Ya, kemudian kelas juga misalnya kelas B atau apa. Nah, itu nanti berikutnya. Nah, selanjutnya berikutnya. Nah, karena tadi soalnya hanya satu ya, maka Munculnya hanya satu karena kita baru membuat satu soal. Nah, itu ketika kemudian kita klik ya, misalnya klik. Nah, maka ini kan pratinjau ya. Jadi hanya contoh saja tampilannya tuh nanti begini. Nah, gitu. Ya, karena baru satu jadi yang tampil hanya satu. Nah, kemudian kita kembali bisa di close itu pratinjaunya. bentar Pak. Di close saja, Ibu. Nggih. Saya nggih tahu kalau saya. Close-nya sebentar Pak ini Kak, soalnya ketutupan sama ini. Nah, jadi nanti tampilannya seperti yang sudah dicontohkan tadi ya. Itu tampilan dari hasil settingan kita membuat formulir dengan Google. Nah, kemudian tidak hanya itu, saya kira banyak sekali ya model-model model-model tampilan atau model-model soal atau pertanyaan atau apapun yang kemudian atau formulir apapun yang bisa kita setting di Google Form ini, tidak hanya bentuk tadi pilihan ganda ya. Jadi rubriknya banyak, ada misalnya benar salah, kemudian ada menggunakan misalnya jodohkan dan sebagainya ya. Banyak sekali, silakan dikembangkan sendiri untuk pola tugas dari Bapak Ibu sekalian, satu saja yakni bentuk yang tadi ya, yang pilihan ganda ya. Tinggal nanti disebarkan ke siswa, kemudian linknya ya, yang dikumpulkan adalah linknya. Nah, kemudian dilanjutkan untuk melihat jawaban dari responden maksud saya ya, untuk melihat jawaban dari responden atau dari siswa, Bapak Ibu sekalian bisa mengklik ya jawaban di situ, jawaban dari responden. Nah, nanti karena ini belum kita share ya, belum kita berikan ke siswa ya, belum ada yang menjawab. Jadi di situ keterangannya adalah menunggu jawaban. Ya, karena memang kita belum share. Nanti kalau sudah di-share itu ada keterangan ya. Baik itu keterangan individu siswa, individual, keterangan kelompok secara keseluruhan maupun ya tadi keterangan individunya. Juga grafiknya nanti akan dibuatkan langsung oleh Google Form. Jadi grafik maksudnya bagaimana kemudian pemahaman siswa ya. Jadi kita bisa mengukur mana soal sulit, mana soal mudah dari dari Google Form ini. Jadi kita tidak perlu menghitung soal mudahnya yang mana, soal sulitnya yang mana.
soal yang perlu, yang bisa dipakai lagi yang mana itu tidak perlu karena sudah diakomodir oleh Google Formulir. Jadi kita tidak tinggal melihat grafiknya saja. Oh ini soalnya banyak yang betul lah berarti mudah. Oh ini soalnya misalnya banyak yang salah berarti ini soal sulit. Nah, misalnya seperti itu. Nah, jadi untuk analisanya bisa langsung kita analisis dari rubrik jawaban ini. Nah, itu manfaat yang lain dari bentuk soal yang disediakan oleh Google Formulir. Nah, begitu. Jadi untuk jawabannya spreadsheet-nya bisa kita download ya, atau kemudian hanya kita bisa melihat ya di situ ada link ke spreadsheet ya. Nah, itu bisa kita buka di Google Formulirnya atau kita download dibuka ketika offline juga bisa. Ya. Ya. Jadi coba diklik Bu link ke spreadsheet-nya. Nah, buat spreadsheet baru. Oke, sudah. Nah, silakan dibuat. Nah, klik buat. Nah, ini nanti akan di apa namanya? Akan direkam oleh Google ya. Untuk time stamp-nya itu berarti kapan anak itu mensubmit atau mengirimkan jawabannya. Itu akan terdeteksi waktunya. Jadi tidak bisa bohong misalnya Bu saya isinya pagi-pagi ya, padahal di situ timingnya misalnya menunjukkan siang hari misalnya. Nah, itu tidak bisa bohong ya mereka karena dari submit itu akan terekam secara otomatis kapan kemudian waktunya dia submit. Nah, kemudian skornya, nah di sini akan muncul ya nanti karena kita sudah men-setting tadi satu soal itu 10 misalnya, kemudian hanya membuat 10 soal, berarti nanti biasanya untuk scoringnya itu keterangannya adalah skor benar, ya, garis miring skor secara keseluruhan. Nah, biasanya begitu. Misalnya dari 10 soal yang benar hanya 5, maka nanti di situ jawabannya skornya adalah biasanya terekamnya itu 5 per ya atau nilainya ya 50/100. Oh, berarti yang benar adalah 5 soal saja. Kalau benarnya 7 berarti 70/100. Jadi soal benar atau jawaban benar per nilai secara keseluruhan. Biasanya isinya itu. Nah, kemudian nama siswa juga bisa nanti langsung terdeteksi karena tadi sudah kita setting wajib dijawab, wajib diisi. Berarti secara otomatis nanti akan diisi oleh mereka dan itu akan terekam di spreadsheet ini. Nah, ketika tidak di-download, maka untuk membuka spreadsheet ini ya harus melalui Google Drive ya seperti tadi di awal ya. Harus melalui Google Drive ya. Kemudian di situ nanti otomatis akan membuat drive secara mandiri ya Google-nya, tidak perlu kita perintah karena kita sudah tadi membuat spreadsheet-nya. Atau kita bisa membuka spreadsheet ini dengan cara di offline ya, dengan cara mendownload. Namun begini, misalnya ulangan ini bisa kalian isi 1 minggu ke depan waktunya misalkan. Nah, maka nah nanti untuk timingnya juga bisa kita atur ya. Nah, kemudian apabila spreadsheet-nya kita download sebelum semuanya mengisi, maka spreadsheet yang offline yang sudah kita download itu tidak akan menambahkan secara langsung ya. Artinya menambahkan di sini bertambah secara langsung itu misalnya siswa ada 30. Kemudian baru 15 kita download spreadsheet-nya. Nah, kita download offline. Nah, nanti offline-an itu downloadan yang sudah kita lakukan di awal
tidak akan bisa menambahkan siswa yang belum menyerahkan atau belum submit tugasnya atau belum submit pertanyaannya, belum upload pertanyaannya. Nah, jadi hanya 15. Nah, untuk spreadsheet ini yang ada di Google Drive itu secara otomatis akan memperbaharui dirinya sendiri. Jadi ketika siswa jawab, misalnya tadi baru 15, ketika ada siswa jawab ya nanti otomatis terdeteksi kemudian menambah respondennya. Jadi otomatis bisa menambah responden. Ya. Diupdate secara otomatis. Nah, kalau sudah kita download, maka hasil downloadnya tidak bisa mengupdatekan diri ya, karena memang itu offline. Untuk kepentingan kita ketika misalnya membuat bukti ya, bukti dari pelaksanaan evaluasi itu. Nah, jadi jangan tidak perlu di-download ya karena soal ini kemudian belum kita share kepada siswa. Ya. Oke, itu salah satu manfaat yang kemudian bisa kita gunakan di Google Formulir ini. Ya. Nah, itu media atau platform yang disediakan oleh Google ya, untuk atau model quiz atau misalnya model bisa angket dan seterusnya bisa kita manfaatkan full ya untuk polanya. Jadi saya kira sekarang itu tidak kemudian kita membutuhkan banyak perangkat untuk membuat atau mendesain khususnya misalnya bidang evaluasi misalkan. Ya, itu tidak perlu membutuhkan perangkat harus download aplikasi ini apa tidak. Jadi sudah secara otomatis sangat mudah ya disediakan oleh Google itu sendiri. Ya. Begitupun misalnya untuk apa domain yang kaitannya dengan yang skupnya lebih besar misalnya kelas ya. Google juga sudah menyediakan. Ya, walaupun memang ada keterbatasan ya. Misalnya kita membuat Google Classroom ya atau ruangan kelas yang disediakan oleh Google. Itu juga kita bisa memanfaatkan ya. Untuk membuat misalnya satu kelas online ya. Nah, cuman ya memang terbatas ya. Lagi-lagi kaitannya dengan kekuatan finansial ya. Kalau misalnya mau tidak terbatas ya berarti nanti ada pro dan ada yang gratisnya. Nah itu tergantung dari kekuatan finansial kita. Tapi ya paling tidak kemudian kita bisa memanfaatkan hal-hal atau sesuatu yang memang disediakan oleh dunia cyber ya. Nah kita manfaatkan itu untuk memudahkan kita supaya supaya mudah dalam melakukan aktivitas ya. Jadi tidak membebani ya. Ya daripada kemudian misalnya pertama ketika sistemnya manual ya. Misalnya sistem evaluasi taruhlah ya, evaluasi atau ulangan manual kita tulis di papan tulis kemudian mereka satu ya butuh waktu dan tenaga ya kemudian pikiran untuk bagaimana menuliskan soal pada saat itu misalkan. Kemudian yang kedua paperful juga artinya membutuhkan tools lain misalnya kertas dan sebagainya. Kemudian untuk koreksi juga membutuhkan waktu lagi ya. Ya jadi tidak efektif ya sudah tidak efektif ketika kita menjalankan pola desain evaluasi atau desain ulangan ini dengan sistem manual. Ya, begitu. Cuman ya tetap ada plus minusnya ya. Jadi tetap kembalinya ke kita bagaimana kemudian membuat keputusan atau policy ya tentang konsep yang sudah kita bahas hari ini.
Ya, artinya misalnya apakah kemudian bisa kita gunakan atau tidak, tentunya keputusannya ada di guru masing-masing. Melihat kesiapan dari siswa. Ya, misalnya kita guru bisa melihat wah siswanya ini belum siap ketika misalnya harus harus masuk ke link Google dan sebagainya. Nah, itu yang bisa melihat adalah guru. Ya. Jadi untuk keputusannya dikembalikan lagi kepada guru apakah kemudian mau menggunakan desain model ini atau tidak. Tapi sebagai catatan bahwa eh, perkembangan teknologi ini ya atau proses pendidikan yang kita jalani sekarang paling tidak kemudian harus eh, bersinergi dengan perkembangan teknologi. Kenapa? Supaya nanti siswa tidak kaget. Kalau misalnya kita melulu, ya saya ambil salah satu contoh ya. Misalnya dengan tema hari ini, bagaimana membuat kuis ya dengan media Google Form. Ketika kita memutuskan untuk manual misalnya menggunakan kertas, maka suatu saat ketika kemudian siswa kita yang sekarang kita apa namanya putuskan untuk menggunakan manual ya tidak memanfaatkan cyber ya cyberisasi, maka nanti ketika si anak itu suatu saat ya ketemu dengan model eh, Google Form ini mereka kaget gitu. Karena tadi setiap proses pendidikan itu ya harus berjalan beriringan, harus bersinergi dengan eh, bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, jadi eh, bijak kiranya kemudian guru itu bisa memanfaatkan media-media atau platform-platform yang berkaitan dengan cyberisasi. Ya. Baik itu yang pro maupun yang gratis ya. Ya, gitu. Jadi kita manfaatkan itu supaya satu ya eh, mempermudah kinerja kita ya. Kemudian yang kedua eh, apa kita berupaya untuk mensinergikan dunia pendidikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga itu juga saya kira merupakan proses pendidikan anak ya atau siswa di sini bagaimana mereka melek teknologi. Untuk tools saya kira atau untuk alatnya saya kira ya mereka punya lah ya. Ya paling satu dua nah itu nanti tinggal di apa eh tinggal disetting oleh Bapak Ibu semua ya. Artinya misalnya hanya satu dua yang tidak punya media, misalnya tidak punya HP dan sebagainya. Nah itu nanti kebijakan berikutnya ya. Ya. Ya, makanya kebijakan ini saya kembalikan ke Bapak Ibu karena yang bisa memutuskan adalah Bapak Ibu melihat dari kondisi sosial ya kemasyarakatan yang ada di lembaga tersebut. Tapi paling tidak kemudian kita harus terus berusaha bagaimana memadukan antara dunia pendidikan dengan perkembangan iptek itu. Nah, itu kesimpulannya. Baik, barangkali ada pertanyaan, silakan. Mohon izin bertanya, Bapak, untuk Mangga, bagian satu kita tadi kan mengisikan nama siswa, NISN, dan ke kelas. kelas. Di situ kan kita tadi sudah menyeting poin untuk defaultnya, Pak. Berarti di situ akan muncul poin ketika diisi. Coba kembali ke tadi untuk yang Kalau pertanyaannya. Coba diklik nama siswanya.
Nah, karena settingannya tadi jawabannya tidak ada tidak disetting jawaban yang benar, ya. Ya. Nah, ini dia tidak akan terbebani dengan pola jawaban tadi. Jadi yang dihitung itu yang sudah kita setting ada kunci jawabannya. Itu Ibu. Nah, itu kan di situ kunci jawabannya 0 poin ya. Ya, jadi dia tidak merekam bahwa ketika siswan jawab nama itu tidak terekam poinnya karena 0 poin. Tidak kita setting, kalau tadi kan setting soalnya, coba ke bagian 2 Ibu. Ke bagian soal. Nah, itu diklik soalnya. Klik, kemudian ke bawah soalnya yang bagian soal. Klik. Oke, nah ini sudah kita setting untuk nilainya juga sudah kita setting tadi 10 ya. Jadi otomatis ketika sudah ke bagian 2 itu baru direkam eh, hasil dari ulangannya. Untuk yang nama, NISN dan kelas, nah itu settingannya 0 poin. Kenapa 0 poin? Walaupun dalam settingan tadi 10 ya. Karena di bentuk soalnya itu kita tidak men-setting ya, maka tidak akan terekam. Jadi tetap untuk nama, kelas dan juga NISN itu poinnya adalah 0. Jadi tidak dihitung oleh sistem. Yang dihitung yang sudah kita setting tadi 10 di masing-masing soal. Begitu Ibu, saya kira. Baik Bapak, terima kasih. Yang lain barangkali? Baik, kalau tidak ada, tugasnya tetap dalam 1 minggu ke depan ya, Bapak Ibu membuat satu jenis ulangan ya, yang memanfaatkan Google Form ya, yang sudah kita bahas hari ini. Apabila nanti lupa atau misalnya kurang paham ya, bisa diputar ulang karena tadi sudah direkam, atau kemudian Bapak Ibu sekalian mencari sumber lain ya, misalnya dari YouTube atau sumber-sumber lain ya, bagaimana pola untuk mendesain Google Formulir ya, silakan karena sumber kita sangat banyak ya. Jadi manfaatkan itu untuk perkembangan kita ya, perkembangan pendidikan baik itu individu di guru masing-masing ataupun kemudian perkembangan secara keseluruhan. Nah, itu dalam kurun waktu 1 minggu, silakan nanti Ibu sebar ulangan itu, ulangannya asli ya. Jadi misalnya dalam minggu ini nih kita ngajar apa ya. Kemudian nanti coba kita setting ulangan hariannya itu dengan menggunakan Google Formulir. Nah, nanti disebarkan ke siswa, kemudian nanti saya minta linknya saja. Oke, itu tugasnya ya. Sampai hari Minggu ke depan, sampai hari Minggu ya, bukan sampai hari Sabtu ya. Karena polanya misalnya membutuhkan waktu 1 minggu ya, itu disesuaikan. Baik, itu kemudian yang terakhir ya. Setelah soal itu jadi, maka bagaimana cara mengirimkan atau sharing ke siswa itu dengan cara Ibu Bapak bisa klik kirim di situ. Silakan Ibu diklik kirimnya.
kirim, kemudian itu kirim melalui email, kirim melalui link ya. Kita karena yang paling umum adalah platform WhatsApp ya. Jadi kita pilihnya menggunakan link ya. Link yang tengah betul itu, kemudian persingkat URL. Yang di bawah, Ibu, persingkat URL. Nah, itu jadi alamat URL-nya tadi kan panjang, kemudian bisa dipersingkat. Nah, kalau sudah seperti itu, salin. Ya. Nah, setelah salin, kemudian baru bisa di-share ke WhatsApp ataupun misalnya Telegram. Ya. Nah, jadi bisa langsung kita share ke file itu. Atau misalnya lewat media sosial lainnya. Tapi yang sementara ini yang banyak menggunakan atau rata-rata semua menggunakan itu adalah platform WhatsApp ya. Jadi nanti linknya bisa kita kirim ke WhatsApp. Nah, begitu. Atau misalnya ke email atau apapun lah saya kira. Nah, itu bagaimana kemudian proses akhir dari pembuatan soal kita. Ya, begitu. Nah, nanti untuk ya bisa diklik batalnya Ibu. Batalkan saja. Batal di situ. Nah, untuk mengirimkan share ke saya, jangan link dari situ ya, jangan link dari kirim itu ya. Jangan link dari seperti yang Ibu meng-share ke siswa ya. Kalau nanti dikumpulkan ke sayanya, linknya itu dari Google Drive-nya ya. Dari Google Drive-nya. Caranya bisa Ibu kembali ke Google Drive. Untuk tab Google Drive-nya betul. Tadi namanya apa? Ulangan harian 1 ya. Coba Ibu gulirkan ke ulangan harian 1. Di search boleh. Telusuri. Ulangan harian 1. Nah, itu ada ulangan harian 1, diklik. Itu spreadsheet-nya yang tadi. Oh, masuk ke ininya, masuk ke formnya. Coba digulirkan saja. Digulirkan saja untuk ulangan hariannya. Semua hasil, misalnya di bawah. Itu yang umum, Mbak, yang umum. Ya. Oke, nah nanti untuk ngirim ke sayanya, untuk ulangan harian spreadsheet-nya nggak usah. Ulangan harian 1, betul itu yang titik 3, klik titik 3-nya, klik kiri biasa. Nah, nanti bagikan. Oke. Klik bagikannya, kemudian ini khusus untuk ke saya ya, kalau ke siswa nanti lewatnya kirim yang tadi. Kemudian akses umumnya Ibu klik, ya, jangan dibatasi. Apa itu? Siapa saja yang memiliki link, kemudian itu sampingnya sudah editor ya. Nah, itu maksudnya apa? Bedanya kalau kirim melalui platform Google Form tadi, maka linknya adalah link mengisi soal atau menjawab soal. Sementara kalau misalkan untuk kirim yang model akses umum tadi yang dibatasi dan juga siapa saja yang memiliki link, itu untuk akses editor, untuk akses Ibu dan juga akses orang yang Ibu percaya untuk misalnya ikut sebagai editor ya. Misalnya pihak sekolah ya, TU dan sebagainya, kalau misalnya minta linknya yang ini, yang jangan dibatasi. Nah, itu kemudian bisa diklik siapa saja yang memiliki link. Nah, kemudian nanti langsung ke bawah Ibu digulirkan. Sudah ya. Nah, itu
tinggal nanti salin link saja. Ya, kalau sudah di editornya itu sudah kita edit, maka tinggal nanti salin link yang ada di situ. Nah, tadi kan apa namanya ada bagikan kemudian linknya ya, salin linknya itu disalin kemudian baru dikirimkan ke saya. Nah, itu perbedaannya antara kirim yang lewat Google Form-nya dan apa kirim yang lewat Google Drive. Ya. Kalau untuk siswa nanti dari Google Form-nya. Kalau untuk guru lain atau misalnya untuk saya nanti lewatnya link yang ada di Google Drive. Oke, begitu cara pengirimannya saya kira. Silakan barangkali ada pertanyaan mengenai tugas. Bapak, mohon maaf izin bertanya. Untuk soalnya itu bebas atau bagaimana, Pak? Apa ditentukan berapa? Bebas saja, bebas terserah Ibu. Yang penting bentuk soal begitu, kemudian desainnya ya kira-kira desain yang ada scoringnya. Itu, yang ada scoringnya sehingga mempermudah guru untuk apa? Bagaimana memeriksa hasil kerja siswa, gitu. Jadi Berapa soal, bebas Pak? mau 5 pertanyaan, mau 2 pertanyaan. Oh, Terserah, Berarti, enggak, soalnya enggak. diserahkan ke Bapak Ibu sekalian. Oh, iya. enggak. Ya. Masih, Pak. Mau 2 soal juga nggak apa-apa. Ya. Ya, Pak, siap. Ya. Yang penting bentuk asli ulangan harian, bukan abal-abal. Artinya saya pengen tahu maksudnya apa dari Google Form yang Bapak Ibu buat nanti disebarkan ke siswa kan. Nah, saya tidak akan mengecek ininya, maksudnya hanya polanya saja. Benar tidak seperti itu. Makanya kemudian linknya tadi link yang editor. Terserah soalnya mau 2, mau 3, mau 4, tidak dibatasi. Yang penting settingan kuisnya. Itu saya kira. Untuk respondennya berapa orang, Pak? Respondennya terserah ya, pokoknya di kelas aja gitu. Ya, di kelas. Misalnya kan nggak bisa nggak bisa dibatasi. Jadi di kelas aja berapa, misalnya satu kelas berapa, tinggal disesuaikan saja. Iya, Pak. Terima kasih, Bapak, pencerahannya. Jangan. Berarti tidak harus soal itu sudah dikerjakan ya Pak ya. Boleh kita menyampaikan soalnya saja seperti itu Pak ya. Atau Maksudnya, sudah harus dikerjakan siswa kita Bapak. Sehingga oh sudah harus dikerjakan siswa. hmm, Supaya ketahuan jawabannya apa Mm, gitu ya? Apa gimana? iya, jadi nanti kan dari situ kita bisa mengetahui apa bisa mengisi rubrik jawaban yang ada di Google Form tadi. Kan tadi jawabannya belum terisi. Iya, iya, Pak. Oke. Jadi apa namanya nanti kita bisa menghitung ulang hasil jawaban siswa. Makanya waktunya seminggu itu dalam kurun waktu 1 minggu ini materi apa terserah Bapak Ibu. Waktu materi apa kemudian nanti bentuk ulangan hariannya itu menggunakan Google Form begitu. Oke, siap, Bapak. Mohon maaf Bapak bertanya. Enggak? Anu ini ku Pak, di sekolah kami niku kan pondok pesantren nih. Jadi anak-anak Betul. MTS itu tidak boleh pegang HP. Saya belajarnya di MTS-nya gitu Pak. Gimana Pak itu Pak? Ya Ketika boleh dikirim misalnya dengan untuk karena kembali lagi tadi ya bahwa itu keputusan guru masing-masing. Nah, untuk model yang misalnya pesantren yang memang tidak membolehkan siswanya untuk membawa media handphone, ya, itu bisa Bapak minta tolong ke teman sejawat ya untuk kemudian mengeser ke
siswa lain. Ya, maksudnya begini, bisa Bapak nanti komunikasi dengan teman sejawat yang ngajar di sekolah yang notabene misalnya bisa menggunakan HP. Nah, itu nanti komunikasi dengan beliau, kemudian materinya apa, nanti jenengan yang buat soalnya. Kemudian nanti minta tolong untuk di-share melalui teman sejawat atau guru tersebut. Jadi kita minta tolong ya. Ya, karena memang kondisinya tidak memungkinkan untuk kita menge-share ke siswa kita kan. Nah, jadi nanti kita share ke siswa lain gitu, di lembaga yang lain. Begitu, Bapak. Iya, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya kira dicukupkan untuk pertemuan hari ini ya. Karena sampai 9.10. Mangga Bapak Ibu sekalian, kita foto dulu ya. Foto Zoom. Silakan diatur oleh host untuk apa namanya bukti kegiatan. Ya, mohon maaf izin Bapak, izin apa namanya screenshot ya. Ya, Silakan mangga. dibuka kameranya. Ya, sebentar. Slide 1. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. Ya. Sekarang yang kedua Pak. Sebentar Pak. Slide 2-nya Ya, Pak. mangga. Oke. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Sampun Bapak. Oke, terima kasih Ibu Risalatin yang sudah menjadi guide ya, pada Mohon hari maaf ini. kalau banyak kurangnya teman-teman Ya, semua. saya optimis ya Bapak Ibu sekalian sudah bisa bisa memanfaatkan teknologi ya. Itu baru Ibu Risalatin, belum ibu-ibu yang lain dan bapak-bapak yang lain kan. Nah, jadi saya berbangga hati ya. Ternyata apa namanya kita semua guru-guru saat ini ya sudah melek teknologi, jadi tidak gagap lagi ketika berhadapan dengan dunia cyber. Ya, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Walafu minkum, kita akhiri sama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, terima kasih. Selamat beraktivitas dan semoga harinya menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Bapak. wabarakatuh. Sehat selalu. Oke, sama-sama. Izin live. Gih, monggo.